هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الصلاة هم لأنهم إليه راجعون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Oke, bisa kita mulai mawar deh. Sebelumnya bisa di-on-kan dulu kameranya maksimalnya, yang bisa on-cam bisa on-cam terlebih dahulu. Monggo yang lainnya.
maksimalnya bisa mungkin terlebih dahulu. Kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya nabda darsana bil basmalah. Mari kita mulai pelajaran kita di hari ini pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah di hadhihi lailah نستطيع أن نجتمع في هذا المكان في هذا المجلس المبارك المجلس الشريف. Alhamdulillah di hari Lailah pada malam hari ini nastati kita dapat diberikan kemampuan oleh Allah kami untuk berkumpul di hadal makan di hadal majlis di tempat ini di majelis ilmu ini al-majlis al-mubarak al-majlis asy-syarif, majelis yang insya Allah diberkahi dan insya Allah majelis yang mulia. Untuk malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita ya, terkait apa namanya ciri-ciri fi'il atau ciri-ciri kata kerja. Sebelum itu kita bahas dulu untuk PR-nya kemarin. Sambil share screen ya. Stop. PR yang kemarin. Ini ya, bisa dibuka bukunya yang warna biru yang ini. Yang ini yang warna hijau yang tulis keluar ya pakai kamera yang tablet yang tulis keluar. Kita ada dulu yang PR yang kemarin bisa dibuka yang sudah punya buku, nanti bisa sambil dicoret-coret yang buku yang hijau dulu, yang buku yang untuk PR ya, untuk latihan. Kita buka halaman ini, halaman 9. Kalau di PDF halaman 9 yang tamrin 3 yang tulisannya iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ada yang ini, ada yang mau mencoba menjawab, jadi nanti dibaca kemudian diartikan. Ada yang mau mencoba menjawab dulu? Enggak. Ada yang mau mencoba dulu? Pak Sugeng mau mencoba untuk menjawab yang ini, yang tamrin itu latihan, tamrin asalis, latihan yang ketiga. Itu dari Pak Langgeng, Pak Sugeng maksud saya. Iya. Oh iya, enggak. Yang pertama ya. Ini satu baris yang pertama dari hadza maktabun sampai hadza qalamun. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ya, benar. Sudah sesuai.
ada maktabun, ini adalah meja, ada masjidun, ini masjid, wahada qalamun, dan ini pena atau pulpen. Kemudian di baris yang kedua, yang dari hada sariron sampai hada kursiun. Ada yang mau mencoba? Monggo. Hada sariron sampai hada kursiun. Atau dari ibu-ibu ada yang mau mencoba? Info nonton film bro. Film apa ya? Dari Bu Ningsih mau mencoba? Gue membuat film taruh gamenya. Dari Bu Ningsih mau mencoba yang ini yang baris kedua. Suaranya belum masuk gitu. Atau dari Bu Tati, Rifon, mau mencoba yang baris kedua. Baris sebentar. Hadza sarirun. Ini pulpen. Sariron. Maaf. Hadza sarirun. Ini tempat. Hadza kursiyun. Ini kursi. Yang sebelumnya yang mahadza tadi terputus. Mahadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ya, ini kursi. Di hadza sariron, makna sariron yakni tadi ya, tempat tidur atau dipan atau ranjang tidur. Kemudian mahadza, apa ini? Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Baris selanjutnya monggo yang mau mencoba. Bu Yuni jadi mencoba. Atau dari bapak-bapak monggo yang mau mencoba. Mas Faisal mau mencoba, Mas Faisal, yang baris terakhir yang ahada baitun. Ahada baitun, apakah ini rumah? La hada masjidun, tidak, ini masjid. Mahada, hada miftahun, apa ini? Ini kunci. Ahada baitun, apakah ini rumah? La hada masjidun, karena bukan rumah maka jawabannya adalah la, tidak. Akan tetapi hada masjidun, ini adalah masjid. Kemudian yang terakhir mahada, karena yang dipegang itu adalah kunci maka disebutnya hada miftahun, ini adalah kunci. Dari materi yang kemarin, jadi kemarin kita belajar kata tunjuk nih, kata tunjuk untuk benda yang dekat yang ada di depan kita atau yang kita pegang ya, menggunakan kata hadza, ini. Ada pertanyaan untuk materi kemarin ataupun tugas sebelum kita lanjutkan materi pada malam hari ini? Belum ada? Ya. Kalau belum ada, kita lanjut masuk materi
malam hari ini ya, materi yang selanjutnya. Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu ya bukunya yang ini, yang warna biru dulu. Ini. Yang warna biru yang modul pelatihan bahasa Arab 12 jam. Ini yang warna biru ya. Mungkin bisa dibuka halaman dimulai dari halaman ini, halaman 9. Kita buka yang fi'il. Malam hari ini kita akan membahas tentang alamatul fi'li atau ciri-ciri fi'il. Di pertemuan kedua sudah kita bahas bahwa jenis kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, yang kedua adalah fi'lun, dan yang ketiga adalah harfun. Ismun itu adalah kata benda, fi'lun kata kerja, dan harfun itu adalah huruf. Semua kalimat ataupun semua teks yang berbahasa Arab, baik itu termasuk dalam Al-Quran, semuanya tersusun dari 3 jenis kata ini. Pasti ada ismun, fi'lun, dan harfun. Kemarin sudah kita bahas ismun, ciri-ciri isim, alamatul ismi. Nah, sekarang kita akan bahas ciri-ciri fi'il atau alamatul fi'li. Kita ke pengertian terlebih dahulu ya. Jadi yang disebut dengan fi'il itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna tertentu, kemudian ada keterkaitannya dengan suatu perbuatan atau menunjukkan kata kerja kalau dalam bahasa Indonesianya. Seperti misalnya membaca, kemudian makan, memukul, lari, jalan, minum, dan lain sebagainya. Nah, karena kata ini itu menunjukkan suatu perbuatan, maka disebut kata kerja dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan dalam bahasa Arabnya disebut dengan fi'lun atau fi'il, kata kerja sama. Nah, bedanya apa? Bedanya kata kerja dalam bahasa Arab dan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada pembagian waktu. Jadi istilahnya semisal kita sedang makan, jadi kata kerja dalam bahasa Indonesia juga sebatas makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Arab itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, itu adalah menunjukkan suatu perbuatan yang sudah terjadi di masa lampau. Semisal kemarin kita sudah membaca, maka disebut dengan fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah waktu sekarang dan yang akan datang, atau disebut dengan fi'il mudhari'. Semisal saat ini kita sedang membaca atau akan membaca, maka fi'ilnya itu disebut dengan fi'il mudhari'. Nah, kalau membacanya kemarin sore atau kemarin malam, itu fi'ilnya menggunakan fi'il madhi. Kalau saat ini posisinya sekarang kita sedang membaca atau akan membaca, maka fi'ilnya menggunakan fi'il mudhari'. Dan yang perintah, semisal bukalah pintu. Nah, bukalah itu adalah kata perintah kalau dalam bahasa Indonesianya. Dan dalam bahasa Arabnya disebut dengan fi'il amar atau tadi kata kerja perintah. Nah, kemudian kita masuk ke materi ya. Jadi ciri-ciri fi'il ada beberapa ya. Yang pertama itu bisa didahului oleh kata qad. Ini qad. Jadi setiap kata yang didahului oleh kata qad, kata setelahnya pasti adalah kata kerja atau fi'il. Contohnya qad aflaha man tazakka. Oke, di juz 30 nih, nanti bisa dicek. Nah, karena didahului oleh kata qad, maka setelah kata qad aflaha, setelah kata qad ini kan ada kata aflaha. Aflaha itu pasti kata kerja karena sebelumnya sudah didahului oleh kata qad. Kemudian sama di sebelahnya. Qad tabayyana rusydu. Nah, ini sama ini di ayat Al-Qur'an juga nih. Tabayyana itu adalah kata kerja karena didahului oleh kata qad. Nah, kemudian yang kedua adalah
bisa didahului oleh kata saufa. Contohnya ya, kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun, ta'lamuna itu adalah kata kerja karena sebelumnya didahului oleh kata saufa. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian ciri selanjutnya adalah ini, kalau di sampingnya sama ya. Fasaufa yuhasabu. Yuhasabu itu adalah fi'il atau kata kerja karena kata sebelum yuhasabu itu saufa. Jadi semua kata yang didahului oleh saufa itu pasti setelahnya adalah kata kerja. Kemudian ciri yang ketiga adalah bisa didahului oleh huruf sin. Contohnya sataftariqu hadhil ummah. Taftariqu itu adalah fi'il. Taftariqu karena sebelumnya ada huruf sinnya. Sataftariqu ada sinnya, ada yang huruf sin yang berharokat fathah. Sama contoh di sebelahnya juga. Kalla saya'lamun. Ya'lamuna itu adalah kata kerja karena sebelumnya didahului oleh huruf sin. Saya'lamuna. Ya'lamuna itu kata kerja. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah bisa diberi tak taknis sakinah atau tak taknis yang menunjukkan perempuan. Tak taknis sakinah adalah tak sukun yang menunjukkan bahwa pelaku pekerjaannya, pelaku ataupun pelaku ya dalam bahasa Indonesianya itu subjeknya adalah perempuan, sehingga disebut dengan tak taknis. Contohnya nih, qalat Aisyah itu. Nah, karena Aisyah itu adalah nama perempuan sehingga menggunakan kata qalat. Nah, karena ada tak taknisnya, maka qala itu adalah kata kerja. Sama di contoh sebelahnya juga sama. Wa idzal jannatu uzlifat. Ini sama ya di ayat Al-Qur'an juga ya. Uzlifat itu karena ada tak taknis sakinahnya di yang terakhir ya. Uzlifat. Maka uzlifa itu adalah kata kerja. Nah, kemudian ciri yang terakhir itu adalah bisa diberi nun taukid. Nun taukid itu adalah huruf nun yang berfungsi untuk menekankan suatu makna. Jadi huruf nun ketika suatu kata ada nun taukid itu berfungsi untuk menekankan suatu makna. Contohnya nih, nun taukid itu huruf nun yang harokatnya apa istilahnya? Yang kayak W kecil, tasydid nih, tasydid. Jadi kalau di contoh ini kan layah baton, nah layah nah karena di sini di huruf terakhirnya itu ada nun yang berharokat tasydid atau disebut dengan nun taukid, maka layah baton itu adalah fi'il atau kalau contoh yang sering kita dengar ya di dalam ayat ya, la in syakartum la azidannakum. Nah, la azidannakum. Nah, di situ kan ada nun taukidnya azidannakum. Nah, sehingga azidannakum itu adalah kata kerja karena ada nun taukidnya. Nah, ini yang penjelasan yang ada di buku. Karena di buku belum rinci, niki ada penjelasan yang original ya, yang di grup yang saya kirimkan bisa dibuka. Fi'li
Jadi alamat itu adalah tanda-tanda, alamatul fi'li, jadi tanda-tanda fi'il atau tanda-tanda kata kerja. Jadi yang pertama itu bisa didahului oleh qad. Kemudian yang kedua bisa didahului oleh kata saufa. Kemudian yang ketiga bisa didahului oleh huruf sin. Dan yang terakhir itu ada ta'ud ta'nis as-sakinah. Jadi ta'ud ta'nis sakinah. Jadi huruf tak sukun yang menunjukkan ta'nis atau menunjukkan pelaku perempuan. Nah, kita ke ciri yang pertama ya. Bisa didahului oleh kata qad. Nanti bisa sambil dicatat ya. Jadi setiap kata yang didahului oleh kata qad, maka kata itu adalah tadi fi'il atau kata kerja. Contohnya yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Semisal kita dengar lafaz iqamah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qamat coret ya, coret. Ini qamat. Qamat itu adalah kata kerja karena sebelumnya didahului oleh kata qad. Karena didahului oleh kata qad, maka qamat adalah kata kerja. Qad qamatis shalah itu artinya sungguh sholat akan segera didirikan. Qad qamatis shalah. Sungguh sholat akan segera sholat akan segera didirikan. Jadi kata-kata yang didahului oleh qad adalah fi'il. Sedangkan isim tidak mungkin didahului oleh kata qad. Jadi ini penjelasannya. Karena terdapat kata qad sebelum kata qamat, maka bisa dipastikan bahwa kata qamat adalah fi'il atau kata kerja. Qad qamatis shalah itu artinya telah sungguh sholat akan segera didirikan. Qama yaqumu. Ini asalnya. Asalnya itu dari kata qama yaqumu. Artinya adalah mendirikan. Kemudian karena as-shalah itu adalah dianggap mu'annas karena ada tak marbutohnya, sehingga kata kerjanya itu ditambah tak sukun menjadi qamat. Tapi untuk sementara ini karena kita belum belajar yang perubahan kata ini, untuk sementara ini yang perlu diketahui adalah setiap kata yang didahului oleh kata qad pasti itu adalah kata kerja. Kata setelahnya adalah kata kerja. Kita baca untuk penjelasannya nih. Jadi ini jika qad atau kata qad ini untuk materi tambahan nih. Ketika kata qad masuk ke fi'il madhi, maka maknanya adalah untuk menekankan, ditakkid. Contohnya di surat Al-Mu'minun yang sudah kita hafal ya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Nah, kata qad itu biasanya diartikan dengan sungguh kalau dalam bahasa Indonesianya, sehingga tadi seperti makna penekanan. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman itu akan aflah, beruntung. Kemudian ketika qad, ini kita bahas yang pertama dulu nih. Ketika qad masuk ke dalam fi'il madhi, maka artinya adalah
Yang pertama adalah litakid untuk penekanan, dan yang kedua adalah tadi waktu yang dekat. Contohnya niki, yang pertama adalah qad aflahal mu'minun. Aflaha itu artinya adalah beruntung karena didahului kata qad. Ini sehingga aflaha itu adalah kata kerja. Coba kita buka di Al-Quran ya. Kita buka di ini ya, ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, ini di surat Al-Mu'minun ayat 1. Kemudian makna yang kedua, selain dimaknai dengan arti sungguh, qad itu bisa dimaknai juga sesuatu yang dekat. Contohnya, qad qamatis shalah. Sungguh sholat akan segera didirikan. Jadi sama, kalau kita praktekkan ya dalam ayat ini ya, kenapa Allah menggunakan kata qad dalam surat Al-Mu'minun ayat 1? Ini itu untuk materi tambahan. Jadi yang pertama itu adalah untuk taukid, untuk menekankan. Mungkin hal ini sudah pernah dibahas nih di kajian Al-Baqi oleh Bilal Ustaz. Jadi yang pertama, kenapa menggunakan redaksi qad aflahal mu'minun? Kenapa tidak langsung aflahal mu'minun? Yang secara struktur bahasa sebenarnya boleh, tapi Allah lebih memilih redaksi qad aflahal mu'minun menggunakan kata qad. Yang pertama fungsinya adalah untuk menekankan bahwa informasi yang disampaikan adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Qad aflahal mu'minun, sungguh dengan sangat-sangat sungguh. Kalau mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya bisa seperti ini, sungguh dengan sangat sungguh, bahwa orang-orang beriman itu akan beruntung. Nah, kemudian makna yang kedua adalah menunjukkan sesuatu yang dekat. Misal kita dengar iqamah nih, kan lafadznya qad qamatis shalah. Sungguh sholat akan segera didirikan. Sama. Ketika Allah menggunakan redaksi qad aflahal mu'minun, itu artinya bahwa jarak keberuntungan orang-orang mukmin itu sangatlah dekat. Jadi jarak keberuntungan antara orang-orang yang beriman dengan keberuntungannya ataupun kesuksesannya itu sangatlah dekat. Sama dengan tadi, kalau kita perhatikan jarak antara azan dan iqamah itu kan hanya sekitar 5 menit nih, 5 menit atau 7 menit lah mentok-mentoknya, 7 menit, 10 menit dalam waktu yang dekat gitu. Sehingga tadi nih, qad itu bisa diartikan juga dalam artian dekat, qad aflahal mu'minun. Sungguh dalam waktu dekat orang-orang yang beriman itu akan beruntung. Ada syaratnya tadi di ayat-ayat selanjutnya niku nggih. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri nggih. Niku adalah ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kata qad masuk ke fi'il mudhari', maka maknanya menjadi terkadang bisa saja atau seringkali, tergantung teks kalimatnya. Semisal niki nggih. Nah, niki salah keting nggih. Seharusnya yanjah. Jadi yanjahul kaslan. Jadi ketika yanjahul kaslan, najahayan jahu itu artinya adalah sukses atau berhasil. Ketika ditambahi oleh kata qad yanjahal kaslan, artinya terkadang orang malas itu berhasil. Tapi ini sifatnya tidak pasti. Artinya sesuatu yang istilahnya tidak mungkin terjadi. Jadi, sehingga diartikannya terkadang. Nah, beda. Ketika konteks kalimatnya al-mujtahidu. Al-mujtahidu itu artinya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ketika kata qad
ditaruh di depan, kemudian pelakunya adalah al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh, qad yanjahul mujtahidu, maka maknanya jadi berubah. Maknanya itu berubah menjadi seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Itu tadi dua perbedaan makna. Kurang lebih itu nih. Nah, semisal yang tadi nih, yang tambahan tadi, semisal belum istilahnya belum bisa difahami 100%, nggak apa-apa. Yang penting, yang perlu diingat, yang paling penting, yang paling dasar itu adalah tadi, semua kata yang didahului oleh qad, kata setelahnya adalah kata kerja. Kita lanjutkan di halaman yang kedua. Ciri fi'il yang kedua adalah bisa didahului oleh kata saufa. Saufa itu adalah artinya kelak atau menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalla saufa ta'lamun, kalau di dalam ayat Al-Quran itu ya, kalla saufa ta'lamun, sungguh engkau kelak akan mengetahui. Kelak itu suatu saat nanti, dalam waktu yang istilahnya dalam waktu yang lama, suatu saat nanti engkau akan mengetahui. Seperti itu. Kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamuna, karena didahului oleh kata saufa ta'lamun, sehingga kata ta'lamuna itu adalah fi'il atau kata kerja. Jadi kalla saufa ta'lamun artinya kelak kalian akan mengetahui. Jadi suatu saat nanti, dalam waktu yang agak lama atau dalam waktu yang lama, engkau pasti akan mengetahui. Diartikannya seperti itu. Banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi saufa ta'lamun, kemudian saufa ya'lamun dan sebagainya. Kalau kita cari banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kata saufa yang artinya kelak. Artinya kita diminta untuk bersabar, dari informasi ataupun kabar yang Allah sampaikan. Kalla saufa ta'lamun, suatu saat nanti kamu akan tahu gitu, tapi bersabarlah, karena untuk tahu itu perlu waktu yang lama, sehingga menggunakan kata saufa. Itu ciri yang kedua yang perlu diingat. Setiap kata yang didahului oleh kata saufa, pasti kata setelahnya adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga, didahului oleh huruf tin atau sa. Kalau saufa tadi kan artinya kelak, kalau sa itu artinya akan. Kalau saufa menunjukkan sesuatu yang jauh, kelak kamu akan tahu dalam waktu yang lama. Kalau menggunakan kata sa itu menunjukkan waktu yang cepat. Semisal sata'lamuna, kalian akan segera mengetahuinya. Nah, karena ta'lamuna itu didahului oleh sin, niki saya coret. Nah niki, karena ta'lamuna itu didahului oleh sin, sata'lamuna, sehingga ta'lamuna itu adalah kata kerja atau fi'il karena didahului oleh huruf sin. Sata'lamuna, kalian akan segera mengetahuinya. Sin di sini diartikan dengan segera. Tadi catatan gitu. Sin itu maknanya adalah akan. Berbeda dengan saufa. Kalau menggunakan kata sin, sata'lamuna itu menunjukkan akan segera terjadi atau dalam waktu dekat. Beda. Kalau tadi, nih kalau kita perhatikan ya, yang contoh yang kedua niki, ta'lamuna itu didahului oleh saufa, itu artinya adalah kelak kalian akan mengetahui. Nah, sedangkan di contoh yang ketiga, ta'lamuna didahului oleh kata sin atau huruf sin, maka artinya adalah segera. Tadi dua perbedaan ini. Kalau saufa itu artinya adalah kelak, artinya dalam jangka waktu yang lama. Saufa ta'lamun, mengetahuinya itu dalam jangka waktu yang lama, sedangkan sata'lamuna itu mengetahuinya dalam jangka waktu yang cepat, segera tahu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ada redaksi menggunakan
ada kata kerja yang di depannya menggunakan huruf sin, sata'lamuna atau saya'lamuna dan lain sebagainya. Maka artinya itu adalah segera. Kalian akan segera mengetahuinya, kurang lebih seperti itu. Kemudian catatan yang kedua, jadi ciri-ciri fi'il itu tidak mungkin masuk dalam ciri-ciri isim. Jadi kata saufa dan sa itu tidak mungkin masuk dalam isim atau ciri-ciri isim. Nah, kemudian ciri yang terakhir nih. Yang terakhir adalah huruf tak sukun yang menunjukkan taknis atau muannas. Ini menunjukkan perempuan. Jadi huruf tak sukun, tak taknis ini itu adalah nih tak sukun, tak maftuhah, tak yang terbuka. Ini. Kemudian harokatnya sukun. Nah, jadi tak taknis itu seperti ini. Nah, ingatan. Ini disebut dengan tak taknis. Tak taknis sakinah. Tak sukun yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Kalau tak marbutah itu kan yang bunder nih. Nah, kalau ini disebut dengan tak marbutah. Ini tak marbutah. Kalau yang ini tak maftuhah, tak yang terbuka. Kalau tak marbutah itu tak yang tertutup atau apa ya istilahnya, bunder gitulah bahasa Jawanya. Jadi setiap kata yang ada tak taknisnya atau nih yang ada tak yang terbuka, kemudian harokat huruf taknya adalah sukun, maka bisa dipastikan bahwa kata itu adalah kata kerja atau fi'il. Contohnya qamat Fatimatu. Nah, karena di sini ada tak taknis sakinah, taknya terbuka, bukan bunder ya. Kemudian harokat huruf taknya adalah sukun. Ini kita perhatikan ya. Harokat huruf taknya adalah sukun. Maka kata qamat adalah kata kerja. Ini kata qoma adalah fi'il atau kata kerja karena di akhir kata terdapat tak taknis sakinah. Karena di akhir katanya terdapat tak taknis sakinah, maka tergolong ke dalam kata kerja. Contoh lainnya, ini misal coba saya coret nih. Benar. Nah, misal contoh lainnya ya. Zahabat misal Fatimah. Nah, zahabat itu adalah kata kerja. Zahabat Fatimah itu artinya adalah Fatimah telah pergi. Karena zahabat di sini itu ada tak ya. Ini ada tak yang ini, ada tak yang seperti ini, ada tak terbuka atau tak maftuhah disebutnya, kemudian harokatnya sukun, sehingga zahabat itu adalah kata kerja, zahabah. Ini aslinya asalnya itu adalah ini zahabah yadhabu.
itu artinya adalah pergi. Kemudian karena yang pergi itu Fatimah, maka zahaba di sini itu diubah menjadi zahabat ditambahi tak maftuhah. Fungsinya apa? Ya tadi untuk menunjukkan pelaku, bahwa pelakunya adalah perempuan. Beda. Kalau pelakunya Muhammad, kalimatnya seperti ini. Kalau pelakunya Muhammad, seperti ini. Zahaba Muhammadun. Menggunakan kata zahaba, bukan zahabat. Contoh lainnya ya. Contoh lainnya yang sering kita dengar di dalam hadis. Misal ini, qala. Qala yaqulu. Itu artinya berkata. Misal kita ingin mengatakan seperti ini. Aisyah telah berkata. Berarti qalat atau Hindun. Qalat Hindun. Hindun telah berkata. Kemudian qalat itu termasuk kata niki, itu adalah fi'il atau kata kerja. Karena apa? Karena tadi ada niki, ada tak sukun yang niki, yang maftuhah. Ada huruf tak yang terbuka, kemudian harokatnya sukun. Sehingga qalat itu adalah kata kerja. Nah, niki untuk penjelasan yang tadi, yang qalat. Kemudian untuk yang sebelumnya ya, contohnya tadi niki ya. Misal yang pertama tadi kan bisa didahului kita review ya, sambil kita pahami bersama lagi ciri-ciri fi'il. Ciri fi'il yang pertama itu didahului oleh kata qad. Nah, contohnya qad qamat as-shalah. Nah, ini artinya sungguh sholat segera didirikan. Nah, karena kata qomat di sini itu didahului oleh kata qad, maka qomat itu adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian yang kedua,
Ciri yang kedua itu didahului oleh kata saufa. Contohnya di ayat ya, yang sering sekali kita dengar ya. Saufa ta'lamuna. Nah, kata ta'lamuna yang ini karena didahului oleh kata saufa, maka ta'lamuna itu adalah fi'il atau kata kerja. Saufa itu diartikan kelak atau dalam jangka waktu yang jauh. Saufa ta'lamun itu artinya kelak engkau akan mengetahui. Engkau akan mengetahui. Nah, mengetahuinya itu dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang lama. Itu saufa. Kemudian ciri yang ketiga, tadi ya, didahului. Nah, didahului oleh sin. Didahului oleh ini huruf sin ya. Sa. Contohnya sa ta'lamu nah. Ini. Nah, ta'lamuna niki itu sama ya tadi ya, kata kerja atau fi'il. Kata kerja. Karena apa? Karena didahului oleh huruf sin yang di depan niki. Nah, niki. Ta'lamuna. Karena didahului oleh sin sehingga ta'lamuna adalah kata kerja. Sin itu biasanya diartikan dengan akan, sehingga ta'lamuna engkau akan mengetahuinya atau kamu akan mengetahuinya. Nah, bedanya apa? Bedanya sata'lamuna dan saufa ta'lamun. Kalau sata'lamuna ini jangka waktunya pendek. Jangka waktu pendek. Atau mengetahuinya itu cepat. Kamu akan mengetahuinya dengan cepat. Sata'lamuna. Kalau saufa ta'lamun itu kelak kamu akan mengetahui, tapi dalam waktu yang lama. Sehingga menggunakan redaksi saufa. Kemudian yang terakhir ya tadi ya, yang sudah kita bahas juga ya, yang keempat. Yang keempat, nah niki yang keempat. Didahului oleh tadi ya. Didahului oleh taknis atau niki ya, tak sukun, huruf tak yang terbuka yang harokatnya sukun. Nah, niki menunjukkan pelaku perempuan. Pasti zahabat Fatimatu. Tidak mungkin zahabat Muhammadun, itu tidak mungkin. Kemudian pasti qalat Hindun atau qalat Aisyatu. Tidak mungkin qalat Muhammadun, itu tidak mungkin. Kalau Muhammadun itu menggunakannya qala Muhammadun. Sama. Kalau Muhammadun menggunakannya zahaba Muhammadun. Itu tadi kurang lebih 4 ciri-ciri fi'il atau kata kerja. Nah, selain 4 ciri-ciri tadi, cara kelima
Ini tambahan ya. Untuk mengetahui apakah suatu kata tersebut termasuk ke dalam kata kerja ataupun isim ataupun fi'il. Nah, untuk mengetahuinya itu harus menghafal kosakata. Jadi lewat kosakata. Jadi memang harus hafal kosakatanya. Kemudian selain hafal kosakatanya, yang keenam adalah tahu atau paham wazan atau polanya. Jadi dalam bahasa Arab setiap kata kerja itu mempunyai pola-pola tertentu. Dan ini untuk apa istilahnya wazan dan pola itu akan dipelajari di ilmu sharaf. Untuk saat ini karena kita baru belajar niki nggih, pengantar nahwu nggih. Jadi baru sampai yang niki. Baru sampai yang kelima niki nggih. Jadi yang pertama tadi didahului oleh kata qad, kemudian yang kedua didahului oleh kata saufa, yang ketiga didahului oleh kata sin atau huruf sin, yang keempat didahului oleh atau ada tak taknis sakinahnya, ada tak sukun, tak maftuhah, tak yang terbuka, yang berharokat sukun. Kemudian yang kelima itu adalah dari hafalan kosa kata. Contohnya ya, contohnya semisal di ayat ini, idza jaa nasrullah. Kalau kita perhatikan nih, telah datang pertolongan Allah. Surat An-Nasr ya, ayat 1. Nah, jaa di sini adalah ini fi'il atau kata kerja. Dari mana kita tahunya? Kalau jaa adalah kata kerja, dari artinya. Sehingga harus hafal kosakatanya. Padahal di sini kalau kita perhatikan nih, tidak ada ciri-ciri fi'il yang melekat pada kata jaa. Apakah di sini ada kata qad sebelum kata jaa? Tidak ada nih, tidak ada kata qad. Tidak ada kata qad, kemudian kata saufa juga tidak ada. Kemudian huruf sin juga tidak ada. Kemudian taknisnya juga tidak ada. Tak yang sukun yang berharokat, tak yang terbuka berharokat sukun juga tidak ada. Nah tadi ketika 4 ciri-ciri itu tidak bisa, dengan 4 ciri-ciri ini belum bisa diketahui, maka tadi yang cara yang kelima adalah dengan tahu kosakata, dengan tahu artinya atau tak paham artinya. Karena jaa itu artinya adalah datang, telah datang. Kan? Apabila, idza itu apabila, jaa telah datang, nasrullah pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah apabila telah datang pertolongan Allah. Jaa termasuk fi'il. Kita tahu tak jaa adalah kata kerja adalah dari artinya telah datang. Datang itu kan kata kerja nih. Sama dalam bahasa Indonesia juga diartikan sebagai kata kerja. Itu untuk materi pada malam hari ini ya. Jadi mungkin agak sulit ya mungkin ya. Membuat kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Ini 4 ciri-ciri, kurang lebih ciri-ciri fi'il atau kata kerja. Ada yang ingin bertanya, monggo? Sudah bisa dipahami, tambah istilahnya tambah meeting atau tambah bingung?
dari Mas Faisal pripun bisa dipahami? Insya Allah masih bisa mengikuti Ustaz. Oke. Coba saya, kalau dari Bu Sinten niki, Bu Nurul pripun saged dipahami napa mboten? Dari Bu Nurul pripun bisa dipahami? Atau coba dari niki Pak Sinten niki, Pak Davin. Oke, insya Allah. Nah, itu sekalian tanya ini, kalau yang idza jaa itu berarti telah datang. Itu masuk fi'il madhi nih. Nggih, fi'il madhi. Oh, nggih. Insya Allah jelas. Jadi jaa itu termasuk fi'il madhi. Saya cari. Jadi fi'il itu kan terbagi menjadi 3 nggih. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Mudhari. Dan yang ketiga itu adalah fi'il amr. Nah, ini terbagi menjadi 3 ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi itu menunjukkan kata kerja lampau. Atau perbuatannya itu sudah kita lakukan. Contohnya ya, contohnya semisal telah menulis. Bahasa Arabnya adalah kataba. Nah, ini ya, kataba itu artinya adalah telah menulis. Karena pekerjaan ini sudah terjadi, artinya kita sudah menulis, maka kataba itu disebut dengan fi'il madhi. Sedangkan fi'il mudhari itu adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, kalau tadi ini telah menulis itu kataba. Kalau sedang atau akan menulis, jadi sedang atau akan menulis, itu menggunakan kata bayak tubuh. Ini artinya sedang atau akan menulis. Sedangkan fi'il amr itu adalah kata perintah. Ini kata perintah. Contohnya adalah tadi uktub, tulislah. Atau kalau di surat Al-Alaq itu ya,
Iqra. Nah, bacalah. Nah, ini kan perintah ya. Sehingga kata ini termasuk ke dalam tadi fi'il amr atau kata perintah. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah dari fi'il madi? Ini cara mengubah fi'il madi ke fi'il mudhari, kemudian dari fi'il mudhari dirubah ke fi'il amr. Nah, itu ada caranya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan ada pembahasannya sendiri terkait fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, kemudian terkait fi'il amr dan bagaimana cara mengubahnya. Nanti akan ada pembahasannya sendiri yang lebih lanjut. Ada pertanyaan lagi monggo dari yang lainnya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau misal ada yang belum jelas, monggo bisa disampaikan mohon. Dari ini siapa nih? Ini Bu atau Mbak nih? Bu Latifah. Ada pertanyaan? Bisa difahami? Atau Bu Tati pun bisa difahami? Ya tadi ternyata ini ya sinyal saya yang bermasalah, mohon maaf. Yang penjelasan tentang tanda-tanda fiil tadi yang ada 4 tadi, insya Allah sudah bisa menangkap Ustadz. Tapi kemudian ketika ada pertanyaan yang mulai ada fiil macam-macam itu jadi masih agak bingung jadinya. Gitu. Iya, buat teman-teman nanti yang terpenting tadi ya ciri-ciri fiil tadi untuk saat ini yang perlu difahami tadi yang 4 ciri-ciri fiil tadi. Kalau tadi kan fiil terbagi menjadi 3 ya. Nah, itu memang belum kita bahas ya. Jadi kalau misalnya saat ini belum paham wajar ngata. Dan besok akan ada pembahasannya sendiri nanti terkait fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Jadi karena saya singgung karena tadi ada pertanyaan. Tapi memang belum kita bahas. Nah, besok akan ada pembahasannya sendiri. Nah, untuk saat ini yang memang harus dipahami ya tadi yang 4 ciri-ciri fiil atau kata kerja. Dari siapa lagi nih? Coba dari Pak Edim Dendi. Dari Pak Edim Dendi bagaimana? Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, insya Allah sudah. Iya. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Atau mungkin dari Mbak Sinten lagi. Mbak Umi Rahman bisa dipahami materinya? Insya Allah bisa. Iya. Alhamdulillah kalau bisa. Hitung ya. Jadi yang untuk saat ini yang perlu difahami tadi 4 ciri-ciri fiil. Yang pertama tadi didahului oleh qad, kemudian yang kedua didahului oleh kata saufa, kemudian yang ketiga didahului oleh sin atau huruf sin, dan yang keempat ada tak sukun, tak maftuhah, jadi huruf tak yang terbuka. Taknya tidak bunder ya. Kalau bunder atau bulat itu taknya disebut dengan tak marbutah, tapi kalau taknya terbuka itu adalah tak maftuhah. Taknya sakinah itu adalah tak maftuhah yang harokatnya sukun. Nah, itu disebut dengan taknya sakinah. Itu untuk materi kita pada malam hari ini. Ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk malam hari ini untuk PR-nya, nah niki di materi yang sebelumnya, yang PDF yang tanda-tanda isim, yang alamatul ismi, di halaman yang terakhir. Nah, kemarin kan belum
belum niki nggih, belum jadi PR ya. Untuk pertemuan kali ini PR-nya niki yang di halaman terakhir. PR-nya adalah ini, domir atau kata ganti. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ad-domir atau ad-domair. Ad-domair itu adalah bentuk jamak dari domir atau bentuk jamak dari kata ganti. Nah, nanti niki nggih dihafalkan. Silahkan nanti dihafalkan semuanya nggih niki nggih. Jadi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa itu artinya adalah dia laki-laki. Kemudian huma itu artinya adalah mereka berdua laki-laki. Hum itu adalah mereka lebih dari istilahnya untuk jamak, bentuk jamak untuk laki-laki. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia apa nih? Mereka lebih dari 2 laki-laki. Nah, 3 laki-laki itu menggunakan kata hum atau mereka laki-laki, mudahnya. Jadi baris yang pertama nih, huwa huma hum itu adalah kata ganti untuk laki-laki. Nah, disebut dengan dhamirul ghaib atau kata ganti orang ketiga. Disebut kata ganti orang ketiga karena tadi orang itu tidak ada di depan kita atau orang yang kita bicarakan. Misal kita membicarakan orang ya, pasti menggunakan kata dia, kemudian mereka. Nah, sehingga dalam bahasa Arab juga sama. Istilah yang digunakan untuk kata ganti orang ketiga itu disebut dengan dhamirul ghaib. Huwa huma hum itu untuk yang laki-laki. Sedangkan yang di bawahnya baris yang kedua, hiya huma hunna, hiya itu artinya adalah dia perempuan. Kemudian huma itu artinya adalah mereka berdua perempuan. Kemudian hunna itu adalah mereka banyak perempuan. Atau lebih dari 2, 3. Jadi dalam bahasa Arab itu sesuatu yang lebih dari 2, 3 itu sudah termasuk banyak atau sudah termasuk jamak. Ketika ada 3 perempuan, maka kita sebut dengan hunna atau mereka banyak perempuan. Tapi ketika hanya 2 perempuan, maka disebutnya huma. Kalau 1 perempuan disebutnya hiya. 10 perempuan disebutnya hunna. Karena lebih dari 2. Jadi yang lebih dari 2 itu disebutnya hunna. Nah, kemudian kata ganti untuk orang kedua. Sama gitu, dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya kata ganti. Kata ganti orang kedua. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan dhamirul mukhatab. Kata ganti orang kedua itu ada anta. Anta itu adalah kamu. Orang kedua itu orang yang kita ajak bicara atau di depan kita langsung. Nah, itu disebut dengan orang kedua. Kalau tadi orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan. Orangnya tidak ada di depan kita. Tapi kalau orang kedua, orangnya ada di depan kita dan kita ajak bicara. Anta itu adalah kamu laki-laki. Misal di depan kita ada seorang laki-laki. Maka kita mengatakannya adalah anta, kamu satu orang laki-laki. Kemudian kalau di depan kita ada 2 orang laki-laki, maka kita sebut antuma. Kalian berdua laki-laki. Sedangkan ketika di depan kita ada banyak laki-laki, misal ada 3 laki-laki, 5 laki-laki, atau 10 orang laki-laki, maka kita sebut dengan antum. Kalian banyak laki-laki. Kemudian sama di bawahnya, anti itu adalah untuk seorang perempuan. Jadi misal di depan kita ada 1 orang perempuan yang kita ajak bicara, nah maka kita menggunakannya adalah anti. Kemudian antuma itu adalah 2 orang perempuan. Di depan kita misal ada 2 orang perempuan, atau yang kita ajak bicara ada 2 orang perempuan. Antunna itu adalah untuk banyak perempuan, artinya lebih dari 2. Misal ada 3 perempuan, 4 perempuan, 5 perempuan, 10 perempuan, itu menggunakan kata antunna. Nah, kemudian
kata ganti yang terakhir itu adalah kata ganti orang pertama, domirul mutakallim, atau dalam bahasa Indonesianya ini sama ya, disebutnya orang kata ganti orang pertama, atau biar lebih mudah difahami adalah orang yang ngomong atau orang yang berbicara, mudahnya seperti itu. Jadi ana itu adalah kata ganti untuk saya. Nahnu itu adalah kata ganti untuk kami. Itu adalah kata ganti orang pertama. Orang yang istilahnya orang yang berbicara. Kalau mukhatab itu adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Mutakallim, domirul mutakallim, kata ganti orang pertama adalah orang yang berbicara. Kata ganti orang kedua, domirul mukhatab, itu adalah orang yang diajak bicara atau yang di depan kita. Sedangkan domirul ghaib atau kata ganti orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan atau orang yang kita rasani ya, itu adalah orang ketiga. Itu bahasa Jawanya kurang lebih seperti itu. Orang yang kita bicarakan. Nah ini nanti dihafalkan dari huwa huma hum, kemudian iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, nanti bisa dihafalkan ya, bisa dengan nada ataupun dihafalkan tanpa nada juga boleh. Sama niki ya, artinya ya. Huwa itu dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka banyak laki-laki, terus iya dia perempuan, dia satu perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka banyak perempuan, anta kamu satu orang laki-laki, antuma kalian berdua orang laki-laki, antum kalian banyak laki-laki, anta kamu seorang perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian banyak perempuan, ana saya, nahnu kami. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan gitu, kenapa kita lebih sering menggunakan kata antum? Semisal mungkin suatu saat, semisal kita ketemu orang ya, kemudian kita ditanya, antum sudah makan atau belum? Kenapa menggunakan kata antum? Kenapa tidak menggunakan kata anta? Padahal yang ditanya itu satu orang, antum sudah makan atau belum? Nah, kenapa menggunakan kata antum padahal yang ditanya ataupun lawan bicaranya itu satu orang? Karena tadi yang pertama adalah untuk memuliakan antum. Sebenarnya bisa, anta sudah makan atau belum? Bisa menggunakan, secara struktur bahasa boleh, sangat boleh. Tapi untuk menghormati, untuk lebih menghormati, menggunakannya adalah antum. Sama dalam niki, dalam salam juga nggih. Semisal niki, yang sering jadi pertanyaan, bolehkah mengucapkan salam menggunakan redaksi assalamualaikum? Kalau redaksi salam yang ini yang kita sering pakai nih kan ini, assalamu alaikum. Nah, kum di sini itu adalah antum. Bolehkah menggunakan assalamu alaika? Nah, di sini anta. Anta. Nah, ini bolehkah menggunakan assalamualaikum? Sebenarnya dua-duanya boleh. Jadi boleh menggunakan assalamualaikum. Assalamualaikum kan artinya semoga keselamatan menyertaimu. Padahal yang kita ajak bicara ini kan banyak orang ya. Banyak orang. Satu orang ya. Semisal istilahnya kita ketemu orang, assalamualaikum, atau semisal kita ngechat via WA nih ya. SMS ataupun ngechat gitu, ataupun telepon itu. Assalamualaikum. Padahal yang kita ajak bicara itu adalah satu orang. Kenapa? Yang pertama adalah tadi menggunakan kum di sini adalah istilahnya pengganti dari antum.
Yang pertama tujuannya adalah untuk memuliakan. Yang kedua, tuntunan dari Nabi memang seperti itu. Jadi Rasulullah itu menuntunkannya ataupun mencontohkannya menggunakan redaksi Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikum juga boleh. Assalamualaikum di sini juga boleh. Ini boleh secara struktur bahasa. Secara struktur bahasa boleh. Secara struktur bahasa. Ini benar. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah yang ini, yang Assalamualaikum, sehingga yang lebih baik atau yang lebih afdal atau yang lebih ahsan kita menggunakan yang pertama, yang Assalamualaikum, bukan yang Assalamualaikum. Walaupun Assalamualaikum itu secara struktur bahasa memang benar, memang boleh. Itu yang sering jadi pertanyaan. Kembali ke sini ya. Ada yang ditanyakan dulu terkait tugas tadi. Ini cukup dihafalkan, mohon dihafalkan bahasa Arabnya dan artinya. Jadi kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Mas Sinten ini, Pak Hardian Rahman, pripun bisa difahami untuk tugasnya? Ya, sudah bisa. Oke, tadi yang e-file itu yang pertama memang udah mengerti, tapi terus dibagi-bagi itu agak bingung dan kecepatan juga. Okay. Ya gitu. Yeah. Ya maaf ya Ustadz, karena secara daring kayak gini juga kurang bisa nyandalnya kurang gitu. Ya pengennya tuh offline itu ya sebenarnya gitu ya. Ini mau tahu apa? Tadi yang istiqomah aja. Tadi yang pembagian niki. Nah, ini untuk saat ini diabaikan dulu buat apa. Artinya karena kita belum belajar tentang niki, istilahnya diabaikan dulu nggak apa. Besok akan ada pelajaran sendiri yang membahas fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, untuk yang pelajaran saat ini yang terpenting tadi yang 4 ciri-ciri fi'il tadi. Kalau yang pembagian fi'il terbagi menjadi 3, misal belum paham itu wajar ya, sangat wajar karena kita belum belajar tadi. Artinya diabaikan dulu nggak apa. Yang paling penting tadi yang 4 ciri-ciri fi'il atau kata kerja. Nah, untuk tugasnya ini nanti setoran nanti via voice note atau rekaman suara. Nah, yang putra nanti dikirimkan ke PC kelas putra, nanti bisa dikirimkan ke Mas Rafif atau saya langsung. Yang putri nanti dikirimkan ke PC kelas putri, bisa ke Mbak Umir ataupun ke Mbak Fatin. Jadi yang putra audionya nanti silahkan dikirim ke saya atau ke Mas Rafif. Yang putri nanti silahkan dikirim ke Mbak Rafif, Mbak Umir ataupun Mbak Fatin. Nanti akan yang mengoreksi nanti sendiri-sendiri. Yang putra yang mengoreksi putra, kemudian yang putri yang mengoreksi tim pengajar putri. Itu untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Nah, nanti PR-nya jangan lupa dikerjakan ya, dan dikumpulkan. Yang pertama adalah ini, menghafal kata ganti atau dhamir. Ini kita dulu mawon PR-nya. Satu dulu saja. Nanti silakan setoran, rekaman suara ataupun voice note via WA juga boleh. Ataupun semisal mau direkam juga boleh. Dihafal ya, artinya bukan dibaca. Dihafal, jadi harus dihafalkan. Memang untuk istilahnya, semisal saat ini kita belajar bahasa Arab mungkin agak kesulitan ataupun dan lainnya, ini sangat wajar nih. Karena memang saya sendiri pun juga pernah mengalami hal itu. Kesulitan itu hal yang pasti dialami. Tidak ada yang namanya belajar kok selamanya mudah ataupun selamanya enak, itu tidak ada. Jadi memang yang namanya belajar itu pasti ada yang namanya sulit, itu pasti ada. Suatu saat pasti akan terasa sulit, ini wajar.
yang terpenting tadi nggih, tetap semangat dan tetap istiqomah. Artinya perlahan-perlahan. Dan memang butuh waktu yang lama. Tidak ada yang namanya semisal belajar bahasa Arab 1 bulan langsung mahir full bahasa Arab, lisan dan tulisan, itu tidak ada kecuali orang Arab ya. Ataupun dia tinggal di Arab. Ini kan terbiasa oleh lingkungan. Tapi ketika belajar dari nol memang butuh waktu yang lama, butuh keistiqomahan, butuh kesungguhan, dan butuh kesabaran ya, dalam belajarnya. Saya sendiri pun juga belajar bahasa Arab juga lama ya, artinya belajar dari SMP, SMA 6 tahun, kuliah hampir 4 tahun, hampir 10 tahun. Hampir sekitar 10 tahun belajar bahasa Arab, dan itu pun masih banyak yang belum tahu. Jadi memang perlu kesabaran, perlu kesungguhan, dan sebagainya. Itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu, monggo. Atau niki coba untuk yang materi malam hari ini, coba saya tanya dulu nih, Pak Gavin, Pak Ambar nih, untuk materi malam hari ini agak sulit nomor pripun menurut jenengan dari materi sebelumnya? Oke, sama seperti yang dulu. Dan insya Allah paham. Ya, alhamdulillah. Merasa kesulitan buatan untuk yang materi malam hari ini? Tidak merasa kesulitan. Ya, alhamdulillah. Kalau dari Niki, Pak Sinten Niki, Pak Endra Gunawan pripun? Alhamdulillah untuk yang fiil agak paham, tapi yang awal-awal tadi sinyalnya agak jelek, mungkin karena di sini hujan jadi nggak begitu bisa mengikuti. Jadi yang tanda-tanda itu tadi sudah, terus kebetulan kemarin juga dengerin di YouTube yang disarankan sama Ustadz itu. Alhamdulillah udah ada yang masuk, tapi paling ya sekitar 50% mungkin ada gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, betul, artinya perlahan demi perlahan. Dari Bu Sinten niki, Bu Nurul Hasanah pripun? Bisa dipahami untuk materi malam hari ini? Atau dari Sinten niki, Bu Tatik pripun? Bisa dipahami nggih? Ya, insya Allah sudah. Gini. Kalau dari materi sebelumnya lebih mudah yang materi malam hari ini atau materi yang sebelumnya, Bu? Mungkin kalau ukurannya kalau kita sudah dikasih PR ya. Jadi belum bisa mengatakan ini lebih mudah atau lebih susah, karena mungkin hanya dalam persepsi saya kan ini sekedar menghafalkan, didahului dengan ini dan sebagainya. Jadi mungkin nanti kalau ketemu soal yang beneran baru tahu susahnya gitu. Iya. Ya, pertama-tamanya perlahan demi perlahan. Oke. Jadi PR-nya yang pertama tadi nih, menghafalkan kata ganti. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa untuk tadi 4 ciri-ciri fi'il. Tadi nanti silahkan dihafalkan ya, tapi tidak perlu distorkan. Yang perlu distorkan cukup yang kata ganti ini saja. Nah, kalau yang ciri-ciri fi'il tadi, yang 4 ciri-ciri fi'il tadi, nanti silahkan diulang lagi materinya, kemudian dihafalkan, termasuk contohnya ya. Nanti silahkan dihafalkan, diulang-ulang lagi. Itu untuk pertemuan kita malam hari ini.
Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya, sudah hampir jam 9:30. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah kita kelasnya di hari Sabtu ya, Sabtu malam. Harapannya nanti ketika hari Ahad itu bisa fokus untuk persiapan kajian pagi ataupun yang ingin berangkat ke Solo nanti bisa persiapan lebih awal. Kita akhiri kelas kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Sami-sami.